Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Hai hai hai. Berjumpa lagi dengan saya Mansur Yatin, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Tegalega, Kecamatan Cidolog, Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan merefleksi diri saya melalui pertanyaan berikut. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa guru mendominasi kegiatan belajar atau teacher centered, sehingga siswa hanya duduk, diam, dan mendengarkan, dan pembelajaran terfokus kepada guru. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi, dan KKM juga hanya mengutamakan kognitif siswa. Berikutnya, guru kurang memahami karakteristik siswa, padahal sejatinya mereka memiliki karakter yang berbeda-beda. Yang ketiga, siswa pasif dan motivasi belajarnya rendah, sehingga mereka hanya duduk diam mendengarkan tanpa ada kreativitas untuk bertanya. Bahkan ketika mereka disuruh bertanya pun, mereka hanya diam, duduk, dan mendengarkan. Berikutnya, suasana kelas tertib, tenang, dan anak paham bahwa materi adalah fokus utama guru. Tentunya, kegiatan seperti ini harus senantiasa dirubah oleh saya setelah mempelajari modul 1.1. Berikut adalah gambaran suasana kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini, antara lain merubah pemikiran bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber apa dan dari mana yang akan digunakan sebagai belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan tidak baik. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak, anak akan lebih aktif, anak akan lebih terlibat dalam pembelajaran sehingga menemukan hal-hal yang baru. Yang ketiga, saya akan menghargai setiap karakteristik belajar. Setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Bagaimana saya sebagai seorang amung
dapat menuntun anak atau peserta didik sesuai dengan kodratnya. Berikutnya, selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya berharap akan merubah perilaku saya. Setiap guru dapat mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Yang kedua, dalam pembelajaran seharusnya guru dapat memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugas sesuai bakat, minat, dan kreativitasnya masing-masing. Berikutnya, saya akan mencoba lebih cermat melihat bakat anak, menuntun mereka sesuai dengan kodratnya. Karena sejatinya bakat dan minat mereka harus senantiasa mampu oleh kita dikembangkan. Tentunya dengan menggunakan semboyan sistem among, ing harso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan saya terapkan di kelas saya, agar kelas saya lebih baik, antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan pada anak saat ini, mengingat perkembangan iptek, banyak sekali anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Di sini, saya sebagai guru berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari anak sesuai kearifan lokal budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan dengan profil Pancasila. Karena sejatinya konsep merdeka belajar memberikan kebebasan kepada anak agar mereka mampu bereksplorasi sehingga menghasilkan ide-ide kreatif dalam pembelajaran mereka. Berikutnya, yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan budi pekerti. Guru menuntun anak-anak untuk melaksanakan pembiasaan akhlak mulia di sekolah, sehingga mereka terbiasa untuk melakukan budi pekerti yang luhur, budi pekerti yang baik. Yang kelima, menerapkan sistem among. Bagaimana kita menuntun, bukan menuntut. Kita melakukan ingarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani. Berikutnya, yang keenam, pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Karena sejatinya mereka hidup di zaman yang berbeda dengan kita, sehingga anak-anak harus mampu mempertahankan kekuatan kodrat alam sebagai jati diri bangsa dan juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Yang ketujuh, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Karena sejatinya kodrat anak itu adalah bermain. Sehingga apabila telah senang di dalam diri mereka, maka mereka akan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan di kelas atau di sekolah kita masing-masing. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Berikutnya, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Berikutnya, pendidikan sejatinya adalah menghamba pada anak. Demikianlah pemaparan saya tentang materi, kesimpulan, dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.